Baik Ibu, memang berharap kepada manusia itu membuat kita kecewa. Apapun yang kita harapkan dari manusia itu membuat kita kecewa. Anak Ibu sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah menerima amal solehnya dan semoga Allah mengampuni segala kesalahannya. Pertama, saya sarankan Ibu mencoba untuk menyambungkan silaturahim dengan menantu Ibu, ya. Coba Ibu bicara baik-baik, silaturahim, jaga hubungan baik gitu. Tanya tabayun gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau memang ada warisan atau apapun, Ibu konsultasi kepada ulama, ya, ahli waris, ini bagaimana status harta ini. Kita tugasnya menyampaikan suatu kebenaran, ya. Kita tidak berharap apapun dari manusia, tetapi Allah lah yang kita harapkan. Jadi Ibu tetap bicarakan semuanya. Apa responnya, Bu? Kalau misalnya responnya justru menyakitkan Ibu, tidak enak, ya. Tapi yang penting Ibu ikhlas. Saat menyampaikan kebenaran, Ibu ikhlas, itu pasti Ibu tidak berpengaruh, karena hasilnya itu Allah nanti hasilnya itu nggak berpengaruh kepada Ibu kalau Ibu ikhlas, karena Allah. Tapi kalau karena Ibu berharap dia sikapnya berubah, sikapnya sesuai keinginan Ibu, begitu tidak sesuai, capek banget. Ibu juga jadi sedih, kenapa dia begini begitu. Nah, tetap kita ke Allah, banyak minta ampun, perbaiki hubungan kita dengan menantu. Dia mau nikah lagi tuh haknya dia, tapi dibereskan dulu hal-hal yang belum beres, ya Bu ya. Jaga hati, jangan sampai ada kebencian, ada kedengkian karena kita tidak menyukai. Saya bisa merasakan perasaan Ibu ya. Anak Ibu sudah tidak ada, rumah peninggalan ditempati menantu nikah lagi. Itu ujian tersendiri tuh Bu gitu. Kalau Ibu nggak betul-betul menyerahkan kepada Allah, tidak merasa ini semua titipan dari Allah, kita nanti kena penyakit hati. Jadi nggak suka dengan kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Jadi Ibu bicara, komunikasi baik-baik, Ibu berdoa minta tolong kepada Allah, jaga hati. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Pertama, kita tidak tahu ya, apakah anak ini ibunya cerai atau meninggal. Kadang seorang nenek dia menutupi apa yang terjadi sebetulnya dalam keluarga, sehingga kalau orang tuanya cerai dia bilang meninggal. Ini kan bahaya sekali ya. Jadi anak menganggap ibu saya meninggal, tapi sebetulnya neneknya bilang ibu kamu cerai gitu ya. Nah, ini satu sisi informasi yang kebenarannya belum teruji gitu ya. Nah, oke, sekarang kejadian ini lewat anaknya Ibu, teman mainnya anaknya Ibu. Ibu kasihan karena teman anaknya Ibu itu difitnah sendiri oleh neneknya. Terus bagaimana? Berarti kan gini ya, tidak ada satupun kejadian itu kan kebetulan tuh nggak ada gitu. Pasti ada maksud dari Allah, ada pesan dari Allah. Yang pertama, ini ladang amal buat Ibu untuk menyayangi anak yang orang tuanya tadi apakah meninggal atau bercerai. Itu satu ladang amal Ibu untuk bisa menyayangi juga seperti menyayangi anaknya Ibu. Mendidiknya juga sama, mendidik seperti anaknya Ibu. Nah, yang kedua, coba Ibu juga menjalin silaturahim dengan nenek anak ini. Ya, menjalin silaturahim dengan neneknya anak ini. Kita tidak tahu seperti apa ilmu agamanya, seperti apa kondisi psikologisnya, sehingga nenek ini terus memfitnah atau memburuk-buruki cucunya. Mungkin dia tidak tahu ilmunya, bagi dia itu obrolan biasa, atau secara psikologi ada ungkapan-ungkapan di hati yang tidak keluar, sehingga kadang cucu itu jadi sasaran. Itu bisa saja, banyak faktor Ibu. Nah, sekarang bagaimana sikap Ibu? Ibu punya peran juga untuk menasihati anak. Kasih dia pendidikan agama, beri dia
motivasi-motivasi ya, seperti itu anak ibu sendiri. Kepada neneknya, ibu juga pelan-pelan, itu ladang dakwah juga ya, pelan-pelan ajak bicara gitu ya. Memang di sini butuh keberanian untuk kita itu berbicara kepada seseorang yang menurut kita tuh tidak pas gitu. Misalnya, Bu, tidak baik kalau anak-anak diinformasikan hal yang negatif, kasihan nanti dia sudah besar seperti apa. Pokoknya ibu sampaikan yang itu seharusnya disampaikan dengan bijak, dengan niat yang lurus. Kalau nanti respon neneknya bilang, itu mah gitu ya, misalnya tidak mengenakan, ya udah, ibu tetap aja baik, terima. Jangan bilang sudahlah malas ngasih tahu. Tidak, itu ladang dakwah tuh ya kayak gitu. Dakwah itu tidak harus berbicara seperti ini gitu. Tapi yang terdekat di hadapan kita, ini tuh dakwahnya kita gitu. Kenapa? Di situ udah diuji kesabaran kita dalam menasehati kebenaran, diuji keikhlasan kita gitu dalam menyampaikan sesuatu gitu. Jadi kita itu niatkan adalah kita juga mengamalkan. Bukan berarti kita itu lebih baik, tidak. Tapi kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan ibu ini ladang amal ibu, ladang dakwah ibu, tidak hanya untuk anak ibu mendidik, tapi ada anak yang lain. Mudah-mudahan ibu bisa komunikasi dengan nenek dan ibu komunikasi dengan anak dengan baik dan menghasilkan. Hasilnya mah Allah ya Bu ya. Tugas kita menyampaikan kebenaran aja. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf.